Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Gumilar Nugraha dari kelas MN18E. Untuk presentasi kali ini akan mempresentasikan yaitu analisis SKB rumah makan ayam bakar. Untuk identitas perusahaan, nama perusahaan yaitu rumah makan ayam bakar. Untuk jenis usahanya kuliner, kegiatan usaha memproduksi ayam bakar, alamatnya di Perumahan Granitier Village, Desa Sirampir, Kecamatan Timur, nomor telepon 0812 3522 3580. Lanjut ke bab 2 mengenai gimana sih? Cepat amat, Pak. Lanjut di bab 2 mengenai kajian aspek legalitas. Maka dari itu, usaha ayam bakar ini melengkapi izin usaha diantaranya pertama untuk identitas perusahaan, terus kedua bentuk perusahaannya itu CP, dan untuk akte notarisnya itu nomor 20 nomor titik 205 untuk izin lokasi SIUP-nya nomor 319 garing 0030 garing 11 25 305 garing 211. Izin lokasi situ nomor 217 688 45 101 319. Untuk NPWP-nya sendiri 82 263 548 84399. Untuk mengenai cakupan usaha, pertama yaitu ada luas tanah sekitar 5 hektar, untuk luas gedungnya 3 hektar, luas kantor 2 hektar. Dan untuk kapasitas produksinya itu bisa menghabiskan 100 sampai 300 porsi per bulan. Untuk cakupan pasarnya yaitu wilayah kabupaten dan luar Kabupaten Karawang. Lanjut ke bab 3 mengenai segmentasi pemasaran, pasar sasaran, dan posisi pasar. Segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar. Pertama kita dari segi geografis. Segmen konsumen rumah makan ayam bakar ini yang dituju adalah masyarakat sekitar dan masyarakat di Karawang. Untuk segi demografi, yaitu rumah makan ayam bakar ini dapat dinikmati oleh perempuan atau laki-laki dari usia 17 sampai 40 tahun. Untuk segi psikografis, rumah makan ayam bakar ini memiliki segmen dari semua kalangan, khususnya menengah ke atas yang suka makan ayam bakar, menciptakan keseleraan tempat yang modern dan nyaman. Karena kebanyakan laki-laki dan perempuan menyukai tempat yang nyaman dan ditambah adanya spot-spot foto yang cukup menarik, ini bisa menjadi pemicu mood yang sangat baik untuk keadaan kita yang sedang dibuat oleh masalah yang terjadi. Lanjut ke tren garis lurus dengan list square. Untuk di bulan Januari permintaan sekitar 2.000. Untuk di bulan Februarinya mencapai 3.000, di bulan Maret itu 4.000, di bulan April 5.000, untuk di bulan Mei sampai 7.000, bulan Juni 8.000,
sebesar 8.500, maka jumlah total keseluruhan itu 37.500. Untuk strategi pemasaran yang dipakai rumah makan ayam bakar ini yaitu pertama ada sajikan menu makan dan makanan yang menarik, kedua ada program yang menarik, ketiga ada memanfaatkan sosial media. Dengan memanfaatkan sosial media ini mempunyai akun-akun sosial media, memanfaatkan teknologi secara optimal, mungkin untuk menaikkan kualitas produk dengan standar nasional, misalnya dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia secara optimal agar bahan baku, makanan dan minuman tidak mengalami kerusakan dan kekurangan. Untuk manfaat sarana internet untuk memasarkan perusahaan agar bisa lebih dikenal di seluruh Indonesia. Untuk peluang bisnis pada saat ini jumlah bisnis usaha rumah makan ayam bakar sudah semakin banyak. Namun hal ini bukan berarti usaha menguasai pasar menjadi lebih sulit karena permintaan akan makanan dan minuman banyak. Jika banyaknya pendatang baru, usaha ayam bakar ini perusahaan pun harus melakukan strategi yang kuat untuk menguasai pasar. Adapun peluang bisnis yang dimiliki perusahaan kami antara lain memanfaatkan teknologi secara optimal, mungkin untuk menaikkan kualitas produk dengan standar nasional. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia secara optimal agar bahan baku makanan dan minuman tidak mengalami kerusakan dan kekurangan. Kedua itu ada memanfaatkan sarana internet untuk memasarkan perusahaan agar bisa lebih dikenal di seluruh Indonesia. Lanjut ke bab 4 mengenai aspek teknis. Aspek teknis pada bisnis rumah makan ini terdiri dari beberapa. Pertama ada bangunan, kedua gedung, gudang bahan baku, ketiga ada ruang produksi, keempat ada ruang pimpinan, yang kelima ada ruang meeting, keenam ada ruang makan, ketujuh ada musola, kedelapan ada kamar mandi, kesembilan ada parkir. Untuk kajian finansialnya itu pertama ada konsep perbedaan biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan, kedua ada penentuan luas produksi, ketiga itu ada pendekatan konsep marginal dan marginal reverse luas, untuk ketiga ada produksi optimal yang tercapai pada saat MC dan MR. Untuk kelimanya itu pendekatan secara break even point, luas produksi minimal terletak pada luas produksi yang pada saat itu perusahaan tidak mengalami laba rugi atau rugi. Lanjut yaitu mengenai metode linear programming, dan metode ini jika produk yang dihasilkan lebih dari satu jenis. Jika produk yang dihasilkan terdiri dari dua jenis menggunakan pendekatan grafik. Jika lebih dari dua jenis menggunakan metode simplex. Kesimpulan analisis kelayakan bisnis. Pertama, dalam melakukan analisis kelayakan bisnis, usaha produksi rumah makan ini menggunakan alat ukur seperti payback period. Yang kedua ada yaitu teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi. Yang ketiga ada suatu proyek atau usaha, average rate of return, yaitu cara mengukur rata-rata pengembalian bunga. Net present value yaitu arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang dan didiskonkan. Internal rate of return yaitu alat ukur tingkat pengembalian hasil internal dan profitability. Stop ya, Bah. Stop. Selesai. Udah.